Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Salam kelapa sawit Indonesia. Ya. Salam dari Dokter Sawit. Pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang mengenai kelapa sawit, khususnya mengenai bibit kelapa sawit. Jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para Bapak Ibu sekalian petani kelapa sawit di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia, bahkan ada yang di Timur Tengah menyampaikan kepada saya. Jadi di kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaannya. Ada yang Bapak Ibu sekalian itu mengirim WA ke saya, itu biasanya begini, ada yang nulis tes, gitu, ada yang assalamualaikum, dan banyak yang menanyakan, Bapak agen kelapa sawit ya, agen bibit kecambah kelapa sawit ya, kan itu. Nah, ini yang perlu kita jawab, gitu ya. Saya bukan agen kecambah kelapa sawit. Nah, bukan pedagang kelapa sawit, bukan kayak gitu. Jadi Pak Agus sebagai apa sebenarnya, kan gitu. Saya itu adalah peneliti, tugasnya meneliti, menghasilkan sesuatu. Jadi kerjanya di mana instansi Bapak? Saya lama di Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang ada di Jalan Brigjen Katamso 51 Medan, atau yang di BPKS Marihat juga boleh, itu sama. Nah, sekarang kebetulan saya di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung, Jawa Barat. Ya. Tapi saya penelitinya masih peneliti kelapa sawit, ya, gitu. Ini saya luruskan karena ada pertanyaan atau bukan ya, komen di video-video saya ini, jangan percaya kepada agen pedagang bibit kelapa sawit dengan alasan sertifikasi, ya, kan gitu. Karena alasannya bibit yang dari cabutan juga bibit kelapa sawit, hasilnya juga menghasilkan berat. Nah, oleh karena itu sawit kalau dirawat, dipupuk dengan bagus ya hasilnya bagus, sehingga tidak perlu dari pedagang bibit itu yang bersertifikat, katanya begitu. Artinya cukup yang cabutan saja, kan gitu. Nah, ini yang kami luruskan. Nah, kami bukan pedagang, kami memberikan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mendapatkan bibit unggul, produktivitasnya tinggi, hasilnya tinggi, kesejahteraan meningkat. Secara nasional Indonesia juga meningkat. Ya, jawaban itu saya jawab. Semua itu ada ilmu, ada ilmunya. Kenapa? Di dalam bidang pertanian itu namanya ada bidang pemuliaan, ada breeder, sehingga mencari bibit unggul. Di mana-mana ada bibit unggul, gitu. Bibit di tanaman padi ada, di tanaman ini ada, tanaman ini. Caranya berbeda-beda tergantung pada sifat tanamannya, kan begitu. Ya kalau biasa-biasa semua menghasilkan ya menghasilkan, tetapi produktivitasnya rendah. Oleh karena itu ada pemuliaan, dimuliakan. Ya, tujuannya apa? Sebagian besar untuk produksinya yang tinggi. Itu. Jadi bukan saya pedagang sawit itu supaya promosi gini. Bukan, saya mempromosikan yang baik. Ya. Jadi Indonesia produsen kecambah ada 19 saat ini. Silahkan aja. Dipilih itu bagus semua. Nah, salah satunya PPKS, kan gitu. Jadi yang perlu dijelaskan itu
Jadi kita dalam memilih sesuatu itu kan ada syaratnya, bobot, bibit, bobot, artinya kan ya kualitasnya bagus, kira-kira begitu, yang akan menurun pada anaknya. Ya. Kalau ada yang bibit yang bagus, kenapa memilih yang jelek kan gitu? Ya, karena produktivitas kelapa sawit kita masih rendah. Kenapa? Sebagian besar, nah ini banyak yang menanam mariles itu tadi, menanam yang tidak unggul. Inilah justru yang harus kita usahakan terus, petani mendapatkan bibit unggul. Ini yang harus kita dukung supaya rakyat itu sejahtera lah. Jangan dihapus-hapusi, begini sama saja, bukan, beda gitu. Jadi capek nanti petani tidak unggul di pupuk, pupuknya sudah harganya mahal, hasilnya tidak optimal. Jadi bibit unggul itu ada. Dan cara mendapatkannya kalau kelapa sawit hibrid, hibrida. Tidak mudah, dan itu nanti yang mengesahkan negara, Kementerian Pertanian gitu. Tidak main-main. Nanti jadi bibit pun disertifikasi supaya tidak ditipu-tipu kan gitu. Nah, ini perlu diluruskan, kalau saya menyarankan bibit unggul yang bersertifikat. Nah, ini supaya lebih paham lagi. Jadi itu mencari kelapa sawit yang unggul itu ya apa namanya, mamanya Dura, bapaknya polennya Pisifera, anaknya nanti bibit unggulnya Tenera atau DP. Nah, itu kalau tidak unggul ya bisa bisa Dura, itu yang cangkangnya tebal itu tadi, tidak berbuah yang Pisifera. Jadi jelas ya, saya menyarankan, bukan ada motivasi saya berdagang, bukan, supaya jelas ini profesi saya peneliti. Oh, gitu. Silahkan nanti WA ke saya, konsultasi ya banyak yang tiap malam itu apa ngirim WA. Ya, jadi mohon maaf tidak langsung, saya agak delay. Delaynya ya kalau ngirimnya siang hari ya saya jawab biasanya malam hari. Nah, gitu. Jadi apa yang petani-petani ya apa jangan resah gitu. Jadi yang resah mungkin ya pedagang mariles mungkin, jadi ya itu tadi. Oh, jangan sampai sekarang kan menyampaikan sesuatu yang apa kan bisa lewat media ini, sosial media online ini. Itu mudah-mudahan petani sawit di Indonesia tercerahkan menggunakan bibit unggul, kemudian nanti teknik budidayanya juga bagus benar. Di sini ada pemupukannya, dosis pupuknya, silakan bisa bertanya. Kemudian harapannya produktivitas petani Indonesia menjadi tinggi, karena di Indonesia sekitar 46% dari 16,38 juta hektar kelapa sawit itu adalah petani. Jadi itu jawaban kami, bahwa untuk menjawab, kami bukan pedagang, bukan gitu. Itu peneliti, tugasnya menyampaikan sesuatu teknologi supaya digunakan oleh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, petani Indonesia. Salam kelapa sawit Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.